Farel memulai pendakiannya dengan penuh semangat. Gunung Arjuno, yang telah lama memanggilnya melalui mimpi-mimpi samar, kini berdiri megah di depannya. Namun, ketika ia mencapai ketinggian tertentu, cuaca berubah dengan cepat. Hujan deras seperti hujan paku, dan kabut tebal menggulung lembah seperti tangan gaib yang mencengkeram bumi. Jalur pendakian yang sebelumnya jelas terlihat kini lenyap, seakan diselimuti oleh selimut putih yang hidup. Panik mulai menyergap Farel ketika ia menyadari bahwa ia telah kehilangan arah. Kompasnya berputar-putar tak karuan, seperti menari di bawah mantra jahat. Langkah-langkahnya membawanya ke jalan setapak kecil yang seolah muncul dari udara tipis. Jalan itu tidak pernah ia lihat di peta, namun ada sesuatu yang memaksanya untuk terus berjalan, seolah-olah tanah itu berbisik lembut. Kesini, kesini. Saat ia mengikuti jalan itu, pepohonan di sekelilingnya berubah. Cabang-cabangnya melengkung ke arah Farel, seperti tangan-tangan kurus yang ingin menyentuhnya. Suara angin yang berbisik berubah menjadi serangkaian desis, seperti serangga yang berkomunikasi dalam bahasa kuno. Hati Farel berdegup kencang, tetapi ia tidak bisa berhenti berjalan. Setelah berjam-jam berjalan, Farel menemukan dirinya di depan sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan. Desa itu tampak tua, terlalu tua, seperti serpihan waktu yang tersesat di dunia modern. Rumah-rumahnya berdiri tegak, tetapi kayunya berderi tanpa sebab, seperti merintih dalam bahasa yang tidak dimengerti manusia. Ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Udara di sekitarnya terasa berat, seolah dipenuhi oleh kenangan yang enggan untuk dilupakan. Farel merasa lega sekaligus curiga. Desa ini tidak pernah ada di peta manapun yang ia pelajari. Namun, rasa lelah dan dingin memaksanya untuk melangkah masuk. Ketika ia melewati jalan utama, ia merasakan ratusan mata mengintip dari balik tirai dan jendela. Tetapi, ketika ia menoleh, hanya ada kekosongan. Langit di atas desa berwarna abu-abu, meskipun hari sudah siang. Matahari, yang seharusnya berada di puncaknya, seperti menolak memancarkan cahaya di tempat ini. Angin berhembus pelan, membawa aroma kayu basah dan bunga yang membusuk. Farel merasa seolah-olah ia sedang melangkah ke dimensi lain, sebuah tempat yang tidak seharusnya ada. Saat berjalan di desa itu, Farel akhirnya bertemu penduduknya. Orang-orang ini terlihat seperti manusia biasa, tetapi ada sesuatu yang mengusik. Mereka tidak berbicara. Tidak satu pun dari mereka mengeluarkan suara. Mereka hanya menatapnya dengan ekspresi datar. Mata mereka kosong, tetapi terasa menusuk hingga ke tulang. Ketika Farel mencoba berbicara, mereka hanya menjawab dengan gerakan tangan dan anggukan. Gerakan mereka aneh, seperti boneka yang diatur oleh tali yang tidak terlihat. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan wajah keriput, menunjuk ke arah sebuah rumah kosong, memberi isyarat bahwa Farel bisa menginap di sana. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan, hanya keheningan yang menggantung seperti kain hitam di atas kepala mereka. Farel merasa bulu kuduknya berdiri. Keheningan ini bukan keheningan biasa. Ini adalah keheningan yang berbicara lebih banyak daripada suara manusia. Setiap langkah penduduk terasa seperti bayangan yang bergerak sendiri dalam mimpi buruk. Farel mulai bertanya-tanya, apakah ia benar-benar bertemu manusia? Saat memasuki rumah yang diberikan kepadanya, Farel langsung menyadari sesuatu yang aneh. Di dinding ruang tamu, tergantung sebuah jam tua dengan pendulum yang tidak bergerak. Jarumnya menunjuk ke angka 3. Seolah-olah waktu di rumah ini telah berhenti. Ketika ia melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa semua jam di rumah-rumah desa itu sama, tidak ada satupun yang berdetak. Ketika Farel bertanya kepada penduduk tentang jam itu, mereka hanya menunjuk langit. Tetapi langit itu sendiri tampak salah. Tidak ada matahari, tidak ada bintang. Hanya lapisan abu-abu tebal yang membekap seluruh desa. Udara terasa berat, seperti dipenuhi oleh sesuatu yang tak terlihat. Farel merasa seolah-olah ia sedang berdiri di dasar laut, di mana setiap tarikan napas menjadi lebih sulit. Ia mencoba memutar jarum jam itu, tetapi jarum itu terasa seperti terbuat dari batu, tidak bisa digerakkan sedikit pun. Saat itu,
Ia mendengar suara kecil, bukan detakan, tetapi seperti bisikan yang berasal dari dalam jam itu. Ia mundur dengan cepat, tetapi perasaan bahwa sesuatu sedang mengawasinya semakin kuat. Malam pertama di desa itu, Farel sulit tidur. Udara di kamar terasa lembab, dan setiap sudut ruangan seakan memancarkan tatapan tak kasat mata. Ketika ia akhirnya tertidur, ia terbangun oleh suara langkah berat di luar rumah. Suara itu terdengar seperti makhluk besar yang berjalan perlahan, dengan setiap langkahnya mengguncang tanah. Farel mencoba mengintip melalui celah jendela, tetapi yang terlihat hanyalah kabut tebal yang menyelimuti desa. Suara langkah itu mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu. Dengan hati-hati, Farel membuka pintu, hanya untuk menemukan jejak kaki besar yang aneh. Jejak itu tidak seperti milik manusia atau hewan, lebih mirip bentuk tangan yang mencengkeram tanah. Ketika ia menutup pintu, suara langkah itu terdengar lagi, kali ini di atas atap. Farel menahan napas, tetapi tubuhnya gemetar hebat. Dalam hati, ia bertanya-tanya, siapakah atau apakah yang sedang berjalan di luar rumah itu? Dan mengapa seolah-olah makhluk itu tahu namanya? Di sisi desa yang tersembunyi oleh pepohonan, Farel menemukan sebuah pagar tinggi yang tampak tak wajar. Pagar itu terbuat dari duri-duri hitam yang saling melilit seperti ular yang mati, namun terasa hidup. Setiap helai durinya tampak basah, seolah-olah baru saja dilumuri darah. Di balik pagar, ada sesuatu yang bergerak, bayangan besar yang bentuknya tak dapat ia kenali, tetapi kehadirannya membuat udara terasa lebih dingin. Ketika Farel mencoba mendekat, seorang wanita tua tiba-tiba muncul dari balik kabut. Wajahnya penuh luka yang tidak sembuh, seperti bekas cakaran yang tak berujung. Wanita itu menggelengkan kepala dengan panik. Matanya membelalak seperti melihat sesuatu yang tak terlihat oleh Farel. "Jangan ke sana." Tubuhnya bergetar, tetapi tak satu pun suara keluar dari mulutnya. Ia hanya menunjuk pagar itu dan kemudian dada Farel, sebelum melangkah mundur ke dalam bayang-bayang, menghilang tanpa jejak. Farel merasakan dorongan untuk melewati pagar itu, tetapi kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Ia merasakan desiran dingin di punggungnya, seakan diperingatkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dari balik pagar, bayangan itu tampak mendekat. Farel mundur perlahan, tetapi langkahnya terasa seperti bergema, membawa perasaan bahwa ia kini telah dilihat oleh sesuatu yang tidak seharusnya melihatnya. Penduduk desa memberinya sebuah roti tua yang keras. Warnanya keabu-abuan dengan aroma manis yang tidak wajar. Ketika Farel menggigitnya, rasa manis yang menyerupai madu memenuhi mulutnya, tetapi ada rasa pahit samar di akhir, seperti debu yang telah bertahun-tahun terkubur. Ia bertanya-tanya bagaimana roti ini masih bisa dimakan, padahal bentuknya menunjukkan usia yang jauh melampaui kewajaran. Namun, keesokan paginya, ketika ia bangun, roti itu kembali tergeletak di atas meja, utuh, seolah tak pernah disentuh. Farel memeriksa ruangan, mencoba mencari penjelasan logis, tetapi tidak ada jejak siapapun yang masuk. Ia mencoba menggigit roti itu lagi, dan rasa yang sama kembali memenuhi mulutnya, tetapi kini lebih kuat, hampir seperti ada sesuatu yang menekan lidahnya dari dalam. Malamnya, ia terbangun oleh suara lembut, seperti sesuatu yang mengunyah dengan rakus di dalam ruangan. Ia memandang ke meja, tetapi roti itu masih utuh di tempatnya. Saat ia mendekat, roti itu tampak bergerak perlahan, seakan bernapas. Farel merasa mual dan takut, namun ia tidak bisa membuangnya, seolah-olah roti itu adalah bagian dari desa ini yang tidak bisa dihancurkan. Di tengah desa, Farel menemukan sebuah sumur tua yang terlihat seperti sudah berabad-abad tidak digunakan. Bibir sumurnya dipenuhi lumut yang licin, sementara tali timba tergantung kaku seperti jerat di leher langit. Farel merasa dorongan aneh untuk melihat ke dalam sumur itu, meskipun ada suara kecil di kepalanya yang memperingatkan untuk tidak melakukannya. Ketika ia melihat pantulannya, wajahnya tampak seperti biasa. Namun, saat ia memiringkan kepala, pantulan itu tidak mengikuti. Matanya di dalam pantulan bergerak sendiri, menatap Farel dengan kebencian yang membara. Wajah itu tersenyum, tetapi senyuman itu terlalu lebar,
hampir seperti mulutnya dipaksa sobek hingga ke telinga. Farel melangkah mundur dengan gemetar, tetapi pantulan itu tetap di sana, menatapnya dari dalam sumur. Saat Farel mencoba melarikan diri, suara seperti tawa kecil terdengar dari dalam sumur, melengking dan menggema di udara. Ia menoleh sekali lagi, dan pantulan itu sudah tidak ada. Tetapi di dasar sumur, ia melihat sepasang mata merah yang terus mengawasinya, meskipun malam sudah mulai menutupi desa dengan gelap. Di salah satu sudut desa, Farel menemukan sekelompok anak kecil yang sedang bermain. Mereka berlari dan tertawa, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulut mereka. Tawa itu hanya bisa dilihat melalui gerakan bibir mereka yang aneh. Namun, yang paling membuat Farel ketakutan adalah mereka semua tidak memiliki bayangan, meskipun matahari samar-samar bersinar di langit. Anak-anak itu tampak menyadari kehadiran Farel dan berhenti bermain. Mereka memandangnya serempak. Mata mereka hitam seperti arang terbakar. Salah satu anak mendekatinya, menyerahkan boneka jerami yang sudah hancur sebagian, lalu tersenyum. Namun, senyumnya tidak seperti senyum anak kecil, terasa kosong, hampir seperti ejekan yang dingin. Ketika Farel menolak boneka itu, anak-anak itu perlahan-lahan memutar kepala mereka ke arah yang sama, menatap ke sebuah rumah besar di ujung desa. Mereka kemudian melanjutkan bermain, tetapi suara langkah mereka terdengar seperti rantai yang diseret di atas batu. Farel merasa bahwa ia baru saja menjadi bagian dari permainan mereka yang tidak pernah berakhir. Di ujung desa, Farel menemukan sebuah pintu tua yang terbuat dari kayu gelap dengan ukiran aneh yang tidak bisa ia pahami. Pintu itu berdiri sendiri tanpa dinding, seperti gerbang yang menghubungkan dua dunia yang berbeda. Saat ia mendekat, suara bisikan mulai terdengar, lembut namun memanggilnya dengan namanya, seperti seseorang yang sudah lama menunggunya. Ia mencoba menyentuh pintu itu, tetapi kayunya terasa dingin seperti es, meskipun udara sekitar terasa lembab. Ketika ia mendekatkan telinga untuk mendengar bisikan itu lebih jelas, suara itu berubah menjadi jeritan mengerikan yang menusuk telinga, seolah-olah ribuan orang sedang berteriak dalam penderitaan. Ia terjatuh ke tanah, dengan darah menetes dari telinganya. Ketika Farel mencoba menjauh, pintu itu tiba-tiba terbuka sedikit, memperlihatkan kegelapan pekat di baliknya. Dari celah itu, sebuah tangan kecil berwarna hitam menjulur keluar, bergerak pelan ke arahnya. Farel berlari tanpa menoleh, tetapi ia merasa bahwa pintu itu tidak akan pernah berhenti memanggilnya. Farel memutuskan bahwa ia harus meninggalkan desa itu sebelum ia kehilangan akal sehatnya. Dengan tas kecil di punggungnya, ia melangkah keluar menuju jalur setapak yang ia lewati sebelumnya. Namun, setiap kali ia berjalan jauh dari desa, ia selalu kembali ke tempat yang sama, gerbang desa yang seolah menyeringai padanya. Rasa takut mulai merayap di hatinya, seperti laba-laba yang merangkak perlahan di kulit. Setiap langkah yang ia ambil di hutan terasa aneh. Pohon-pohon tampak bergeser pelan, menciptakan lorong-lorong baru yang tak pernah ia pilih. Akar-akar di tanah muncul seperti ular yang mencoba meraih kakinya. Farel berlari, memaksa dirinya untuk melawan, tetapi semakin keras ia berusaha, semakin ia merasa terjebak. Hutan itu bukan sekadar hutan biasa, melainkan labirin yang hidup. Saat ia kembali untuk keempat kalinya ke gerbang desa, ia mendengar suara lembut, seperti nyanyian anak kecil, mengalun dari arah pepohonan. Tetapi tidak ada siapapun di sana, hanya bayangan-bayangan yang menari di ujung matanya. "Kau tidak bisa pergi," bisik suara itu, meskipun tidak ada bibir yang mengucapkannya. Farel merasa bahwa ia sekarang bukan sekadar tersesat, ia telah menjadi bagian dari permainan yang tidak akan pernah membiarkannya menang. Langit desa itu selalu berada di ujung senja. Cahaya oranye pucat membalut desa dengan suram, membuat setiap sudut tampak seperti tenggelam dalam bayangan. Matahari terlihat sekarat, menggantung rendah di cakrawala tetapi tidak pernah tenggelam. Waktu di desa ini terasa seperti terjebak dalam jeda abadi, seolah-olah malam tidak pernah diizinkan datang. Farel mulai kehilangan orientasi waktu. Apakah ia sudah berhari-hari di desa ini? Atau baru beberapa jam? Ia mencoba menghitung waktu dengan tidur dan bangun, tetapi setiap kali ia terbangun, langit selalu sama.
Seolah-olah waktu di desa ini adalah ilusi yang dipermainkan oleh sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Kadang-kadang, ia melihat sekilas sesuatu bergerak di langit. Bukan burung atau awan, tetapi bayangan besar yang terbang lambat, seperti sayap kelelawar yang menghitamkan senja. Ia mencoba mengabaikan perasaan bahwa sesuatu sedang memperhatikan dari atas, tetapi setiap kali ia mendongak, ia merasakan tatapan yang tajam menusuk tubuhnya. Langit itu bukan milik dunia yang ia kenal. Malam-malam Farel di rumah tempat ia menginap menjadi semakin mencekam. Pada awalnya, ia hanya merasakan keanehan kecil, suara langkah pelan di lorong atau pintu yang berderit meski tidak ada angin. Namun, lama-kelamaan, keanehan itu menjadi lebih nyata. Cangkir di meja berpindah tempat tanpa alasan. Kursi bergeser pelan, seperti ada seseorang yang duduk di atasnya. Bayangan-bayangan di dalam rumah mulai bergerak sendiri, muncul di tempat yang seharusnya tidak mungkin. Ketika Farel mencoba memeriksa, tidak ada apa-apa. Tetapi perasaan bahwa ia sedang diawasi menjadi semakin kuat, seperti napas dingin yang terus-menerus menyentuh tengkuknya. Ia bahkan mulai mendengar suara tarikan napas berat di balik dinding tipis, seolah-olah ada sesuatu yang terjebak di sana, menunggu untuk keluar. Suatu malam, ketika ia terbangun, ia melihat pintu lemari terbuka perlahan dengan suara decitan yang menyayat. Di dalamnya, ada bayangan hitam kecil, seperti anak kecil yang meringkuk, tetapi dengan kepala yang terlalu besar untuk tubuhnya. Ketika ia mencoba menyalakan lampu, bayangan itu hilang. Namun, perasaan bahwa ia tidak sendirian di rumah itu tidak pernah pergi, dan malam-malamnya menjadi perjuangan untuk tetap waras. Di tengah desa, ada sebuah pohon besar dengan cabang-cabang yang melengkung seperti tangan yang mencoba meraih langit. Akar-akarnya mencengkeram tanah seperti jemari yang terjebak, dan jika dilihat lebih dekat, kulit kayunya memiliki tekstur yang menyerupai wajah manusia. Beberapa wajah tampak tenang, tetapi sebagian besar terdistorsi oleh ekspresi ketakutan, seolah-olah mereka sedang berteriak dalam penderitaan yang abadi. Farel mendekati pohon itu dengan hati-hati, dan ia merasakan hawa dingin yang menjalar dari batangnya. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan-bisikan kecil, seperti ribuan suara yang berbicara serempak tetapi tidak jelas. Ketika ia menyentuh batang pohon, wajah-wajah itu bergerak, matanya membuka perlahan, menatap langsung ke arahnya. Farel terkejut dan mundur, tetapi wajah-wajah itu terus mengikutinya dengan tatapan yang tidak pernah berkedip. Malamnya, ia bermimpi bahwa wajah-wajah itu berbicara kepadanya, meminta bantuan. Namun, suara mereka bukan suara manusia, melainkan suara dedaunan yang bergesekan, penuh dengan isak tangis yang hampa. Ketika ia terbangun, ia menemukan bekas tangan kecil di lengannya, seperti seseorang telah menyentuhnya saat ia tidur. Farel akhirnya mengetahui mengapa penduduk desa tidak pernah berbicara. Ukiran di sebuah batu besar di tengah desa memperingatkan, suara adalah pintu bagi mereka yang tidak terlihat. Ia menyadari bahwa suara, bahkan sekadar bisikan, bisa membuka celah bagi sesuatu yang lebih jahat untuk masuk. Ia mencoba mengingat saat-saat ia berbicara kepada penduduk desa, tetapi mereka hanya menggelengkan kepala atau menutup mulut mereka rapat-rapat. Ketika ia mencoba bertanya lebih banyak, seorang pria tua menunjuk ke arah sebuah rumah kosong. Wajahnya dipenuhi ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Farel kemudian mengetahui bahwa rumah itu adalah milik seseorang yang pernah berbicara, dan orang itu hilang keesokan harinya. Farel merasakan kepanikannya berubah menjadi kemarahan. Buku itu adalah satu-satunya benda yang menghubungkannya dengan dunia luar, bukti bahwa ia masih waras. Ia mencoba bertanya kepada penduduk desa, tetapi mereka hanya menatapnya dengan tatapan kosong, seperti boneka yang tidak memiliki jiwa. Ketika ia menunjukkan kertas itu, mereka mundur perlahan, seolah-olah tulisan itu adalah ancaman bagi mereka. Ketika malam tiba, ia mendengar suara halaman buku yang dibalik, tetapi tidak ada siapapun di sekitarnya. Suara itu terdengar dari sudut gelap rumah, tempat cahaya tidak bisa mencapai. Ia mencoba mendekati suara itu, tetapi tiba-tiba suara itu berhenti, meninggalkan keheningan yang menyesakan. Buku catatannya mungkin hilang, tetapi ia merasa isinya kini berada di tangan yang tidak ia kenal.
Keputusasaan memaksa Farel melompati pagar berduri di tepi desa, meskipun durinya menggores kulitnya hingga berdarah. Di balik pagar, ia menemukan sebuah ladang yang sunyi, dengan tanah yang dipenuhi gundukan kecil. Saat ia melangkah lebih jauh, ia menyadari bahwa itu bukan ladang biasa, melainkan kuburan massal. Batu-batu nisan yang sederhana tersebar di mana-mana, masing-masing bertuliskan nama-nama yang ia kenal. Nama-nama di batu nisan itu adalah nama penduduk desa yang ia temui. Namun, yang paling mengejutkan, tanggal kematian mereka menunjukkan bahwa mereka telah mati lebih dari 100 tahun lalu. Farel tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Bagaimana mungkin orang-orang yang ia temui setiap hari adalah mereka yang telah lama meninggal? Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulangnya, dan udara di sekitarnya tiba-tiba terasa lebih berat. Saat ia berdiri di depan salah satu nisan, tanah di bawahnya mulai bergemuruh pelan. Tangan-tangan kurus muncul dari tanah, mencengkeram sepatu Farel dengan cengkeraman yang dingin dan kuat. Ia berlari secepat mungkin, tetapi bayangan dari kuburan itu terus mengikuti, seolah-olah mereka mencoba menariknya untuk bergabung. Farel akhirnya melompati pagar kembali ke desa, tetapi ia tahu bahwa kebenaran itu telah mencap dirinya. Farel mulai memahami bahwa desa ini bukanlah desa biasa. Penduduknya bukan manusia, melainkan roh yang terjebak di sana karena dosa masa lalu mereka. Desa itu adalah penjara, tempat mereka harus menebus kesalahan mereka selamanya. Wajah-wajah mereka yang kosong dan gerakan mereka yang aneh adalah akibat dari rasa bersalah yang tidak bisa mereka lepaskan. Malam itu, Farel mendengar suara di luar jendela, memanggil namanya dengan suara yang hampir menyerupai dirinya sendiri. Ia menahan napas, tidak berani menjawab. Ketika suara itu semakin keras, jendela mulai bergetar, seperti sesuatu sedang mencoba masuk. Farel menutupi mulutnya, berusaha keras untuk tidak berbicara, mengetahui bahwa satu kata saja bisa menjadi akhir dari segalanya. Setiap malam, kabut tebal turun menyelimuti desa, seperti selimut dingin yang terlalu berat untuk diangkat. Dari jendela rumahnya, Farel melihat siluet tinggi besar bergerak perlahan di antara kabut itu. Sosoknya melengkung tidak wajar, dengan lengan yang terlalu panjang untuk tubuhnya. Meskipun ia hanya siluet, kehadirannya memancarkan ancaman yang membuat bulu kuduk Farel berdiri. Sosok itu tidak pernah mendekat, tetapi Farel tahu ia sedang diawasi. Malam-malam berikutnya, Farel mendengar suara berat yang seperti langkah, meski tanah desa tidak pernah bergetar. Sosok itu selalu muncul ketika desa mulai tenang, melintasi jalanan dengan gerakan lambat yang menyerupai predator yang sabar. Farel mencoba mengabaikan kehadirannya, tetapi ia merasa sosok itu semakin sering muncul, seolah-olah sedang menguji keberaniannya. Suatu malam, Farel mencoba mengamati lebih dekat. Ia membuka pintu dengan hati-hati, menahan napas agar tidak membuat suara. Sosok itu berhenti di tengah jalan dan perlahan-lahan memiringkan kepalanya ke arah Farel. Dalam sekejap, kabut di sekitarnya berputar seperti dinding hidup, menelan sosok itu dan membuatnya menghilang. Namun, Farel merasa seolah-olah tatapan sosok itu tetap tertinggal di dalam dirinya. Farel terbangun oleh suara gemerisik yang tidak biasa di luar jendela. Ketika ia mengintip, ia melihat penduduk desa berkumpul di lapangan. Mereka berdiri di sekitar lingkaran api besar, tubuh mereka bergerak dengan ritme yang terputus-putus, seperti boneka yang talinya hampir putus. Wajah mereka kosong, tetapi gerakan mereka begitu selaras, hingga terasa seperti bagian dari mimpi buruk yang hidup. Tarian mereka semakin aneh. Tubuh mereka bergetar, dan beberapa penduduk mulai membungkuk hingga tangan mereka menyentuh tanah, bergerak dengan cara yang tidak mungkin dilakukan manusia. Suara api yang berderak terdengar seperti tawa kecil, seolah-olah api itu hidup dan menikmati tontonan yang disuguhkan kepadanya. Farel mencoba memahami apa yang sedang terjadi, tetapi semakin ia memperhatikan, semakin ia merasa bahwa ini bukan sekadar ritual biasa. Ketika salah satu penduduk menoleh ke arahnya, Farel segera bersembunyi di balik tirai. Namun, ia merasakan tatapan kosong itu terus menembus dinding rumahnya. Dari balik pintu, ia mendengar langkah kaki mendekat, diiringi dengan suara bisikan aneh yang tidak ia mengerti. Ketika suara itu berhenti,
Ia tahu bahwa penduduk desa menyadari keberadaannya, dan mereka mungkin tidak suka ada yang mengintip. Ketika pagi datang, Farel mencari buku catatan miliknya, tempat ia mencatat semua keanehan desa itu. Namun, buku itu tidak ada di tempatnya. Ia mencari di seluruh rumah dengan panik, tetapi yang ia temukan hanyalah sebuah kertas kecil yang tergeletak di atas meja. Tulisan tangan asing di kertas itu berbunyi, "Jangan bertanya, jangan mencari." Ia merasa bahwa setiap penduduk memiliki cerita tragis yang tidak bisa mereka ceritakan. Namun, desa itu sendiri seperti makhluk hidup, memanfaatkan dosa mereka untuk menjaga mereka tetap terkurung. Farel menyadari bahwa ia kini adalah bagian dari permainan mereka, seseorang yang secara tidak sengaja terjebak dalam siklus yang tidak pernah berakhir. Malam itu, ia mendengar suara bisikan yang jauh lebih jelas dari sebelumnya. "Kau tidak berbeda dari kami," kata suara itu. Farel merasa bahwa desa ini tidak hanya menahannya secara fisik, tetapi juga mencoba menarik jiwanya. Ia menyadari bahwa jika ia tidak menemukan cara untuk melarikan diri, ia akan menjadi salah satu dari mereka, roh yang terperangkap dalam bayang-bayang dosa untuk selamanya. Farel merasa putus asa, hingga seorang penduduk desa, seorang pria tua dengan tatapan sayu, diam-diam mendekatinya. Dengan tangan yang gemetar, pria itu menunjuk ke arah pohon besar di tengah desa. Di balik pohon itu, katanya, ada sebuah gua yang menjadi satu-satunya jalan keluar dari desa terkutuk ini. Namun, pria itu memperingatkan bahwa gua itu dijaga oleh sosok besar yang sering Farel lihat berkeliaran di malam hari. "Kau harus pergi sebelum senja, atau dia akan menemukanmu," bisik pria itu sebelum mundur perlahan dan menghilang seperti asap di udara. Ketika Farel mendekati pohon besar itu, akar-akarnya terasa seperti menjulur untuk menangkapnya, seolah pohon itu tidak ingin ia mendekat. Di balik batang pohon yang retak seperti kulit tua, ia menemukan mulut gua yang gelap dan dalam. Udara dari gua itu dingin, menghembuskan aroma busuk seperti daging yang membusuk. Setiap langkah yang ia ambil menuju gua terasa seperti 1000 mata menatapnya, membuat jantungnya berdetak keras seperti genderang perang. Tepat ketika ia mencapai mulut gua, kabut tebal mulai menyelimuti desa, dan suara langkah berat mulai terdengar dari arah belakangnya. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu bahwa sosok besar itu sedang mendekat. Farel berdiri di ambang gua, di antara kegelapan yang mengancam di depannya dan bayangan besar yang bergerak mendekat dari belakang. Ia tahu, apapun yang menantinya di dalam gua, lebih baik daripada menghadapi sosok itu di luar. Farel masuk ke dalam gua, tetapi sosok besar itu mengikutinya. Ketika cahaya senja terakhir menghilang di balik mulut gua, sosok itu muncul dari kegelapan. Tubuhnya besar, setinggi 2 kali manusia biasa, dengan lengan panjang yang hampir menyentuh tanah. Namun, yang paling mengerikan adalah wajahnya. Wajah itu adalah campuran dari semua penduduk desa, ratusan mata, hidung, dan mulut yang bergerak tidak sinkron, seperti mosaik hidup yang kacau. Sosok itu berbicara, tetapi suaranya adalah gabungan dari semua suara penduduk desa, tumpang tindih menjadi jeritan yang memekakan telinga. "Tidak ada yang boleh pergi," suara itu bergema, mengguncang dinding gua hingga serpihan batu berjatuhan. Farel mencoba berlari, tetapi sosok itu melompat dengan kecepatan yang tidak masuk akal untuk tubuh sebesar itu. Ia hanya punya satu pilihan, melawan atau menyerah pada nasibnya. Dalam keputusasaan, Farel mengambil batu besar dan melemparkannya ke arah wajah sosok itu. Sosok itu berteriak, tetapi bukan karena kesakitan, melainkan kemarahan. Dengan setiap serangan, bayangan di dalam gua semakin gelap, seperti gua itu sendiri sedang membantu makhluk itu. Farel tahu bahwa ia tidak bisa mengalahkan sosok itu, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak boleh berhenti. Dengan langkah terakhir yang penuh keberanian, ia melarikan diri ke bagian terdalam gua, meninggalkan sosok itu yang terperangkap di balik akar besar yang tumbuh entah dari mana. Di dalam gua, Farel menemukan altar batu yang dipenuhi dengan benda-benda asing, koin tua, cincin, bahkan rambut yang sudah memutih. Ia menyadari bahwa ini adalah tempat di mana setiap penduduk desa harus meninggalkan sesuatu yang berharga untuk menebus dosa mereka. Ia membaca tulisan di dinding gua, "Kebebasan membutuhkan harga."
Apa yang kau tinggalkan menentukan siapa kau. Farel memeriksa barang-barang di tasnya. Ia hanya memiliki satu barang yang benar-benar berarti, sebuah kompas tua yang diberikan ayahnya sebelum ia mendaki gunung. Kompas itu adalah simbol kebebasannya, panduan yang selalu ia gunakan untuk menemukan jalannya. Melepaskannya berarti melepaskan satu-satunya kenangan yang membuatnya merasa terhubung dengan dunia luar. Tetapi ia tahu, tanpa pengorbanan, ia tidak akan pernah keluar dari desa ini. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan kompas itu di atas altar. Saat ia mundur, cahaya aneh muncul dari altar, menyinari jalan keluar dari gua. Namun, di saat yang sama, ia merasakan sesuatu hilang dari dalam dirinya. Perasaan bebas, rasa percaya diri, dan harapan. Ia telah memberikan sebagian dari dirinya untuk melarikan diri, dan ia tahu bahwa pengorbanan itu akan menghantuinya selamanya. Farel akhirnya keluar dari gua, dan ia mendapati dirinya berada di hutan yang terlihat normal. Tidak ada kabut tebal, tidak ada suara bisikan, hanya angin sepau-sepau dan sinar matahari yang menerobos dedaunan. Ia merasa lega, tetapi juga bingung. Ketika ia menoleh ke belakang, desa itu tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah pepohonan yang diam, berdiri seperti penjaga tanpa suara. Ia berjalan menjauh, memastikan bahwa ia benar-benar sudah keluar dari mimpi buruk itu. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah-olah desa itu masih memegang sebagian dari dirinya. Ia mencoba melupakan semua yang terjadi, tetapi setiap kali ia menutup matanya, ia bisa melihat wajah-wajah penduduk desa yang kosong, memandangnya dari balik bayangan. Saat ia akhirnya mencapai jalan pendakian yang dikenalinya, ia merasa seperti telah melewati batas antara dunia nyata dan sesuatu yang jauh lebih gelap. Namun, ia tidak ingin menoleh lagi. Ia tahu bahwa jika ia melihat ke belakang sekali saja, desa itu mungkin akan memanggilnya kembali. Ketika Farel kembali ke kota, ia berpikir bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, suatu pagi, ia menemukan tanda aneh di lengannya, bekas luka berbentuk pohon dengan akar yang menjalar seperti tangan. Ia tidak tahu kapan tanda itu muncul, tetapi setiap kali ia menyentuhnya, ia mendengar bisikan samar dari desa. Bisikan itu adalah suara penduduk desa, memanggilnya kembali dengan nada lembut yang hampir memikat. Mereka memintanya untuk kembali, menyebut namanya dengan suara-suara yang berbeda. Kadang-kadang, ia melihat bayangan desa itu di sudut matanya, meskipun ia tahu bahwa desa itu telah lenyap dari peta dan dunia nyata. Farel mencoba melanjutkan hidupnya, tetapi tanda itu adalah pengingat bahwa ia tidak pernah benar-benar bebas. Desa itu telah meninggalkan jejak di tubuh dan pikirannya, memastikan bahwa meskipun ia telah melarikan diri, ia tidak akan pernah bisa benar-benar pergi. Desa itu, dengan segala kegelapannya, kini menjadi bagian dari dirinya.